Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini untuk pertemuan ke-12, karena kebetulan ada sedikit urusan di kampus, jadi saya akan share materinya via video. Kemudian nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di grup kita tentang materi hari ini. Menyambung dua pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang array ya, yang mana array itu salah satu perintah fungsi yang bisa kita buat dengan menggunakan dev C++ dan bisa mempermudah kita. Yang mana keuntungannya saat kita terapkan gitu dalam program kita adalah dapat menghemat memori. Itu ya yang perlu kita ingat. Nah, hari ini kita akan lihat beberapa contoh penerapan array dalam statistika dan matematika. Namun sebelum itu kita remind lagi nih cara-cara membuat array itu gimana. Mengingat kita sudah menuju ujian akhir semester ya. Jadi biar nanti tidak lupa, mari kita recall kembali. Jadi dalam bahasa C++, array ini, atau bahasa lainnya kalau teman-teman lihat referensi lain ada namanya larik, dapat diidentifikasi mirip sama variabel sebenarnya. Jadi kita tentukan nama variabel atau tipe variabelnya apa, nama array-nya apa, kemudian isinya berapa. Ini yang bagian atas, kalau kita mau bikin array-nya, sifatnya masih kosong, belum ada datanya, nanti bisa diinputkan oleh user atau penggunanya, yang mana di sini kita tentukan, panjangnya itu 10. Kemudian yang kedua adalah sebuah array yang langsung kita deklarasikan isinya, yaitu nama R, isinya panjangnya ada 3, yang mana isinya adalah 3 buah bilangan 0, 3, 2. Nah, ini isinya menyesuaikan, karena di depan tipe-nya variabel, maka isinya juga variabel. Jadi ingat lagi, oh maaf ini typo, untuk array itu sama kita membuat variabel biasa, hanya saja bedanya kita harus tentukan panjangnya berapa. Kalau di variabel sebelumnya kita tidak ada inisiasi panjangnya nanti harus berapa. Tapi di array it should be, itu harus ada. Kemudian mungkin kemarin sekilas sudah kita lakukan, tapi mungkin barangkali lupa gitu ya, bahwa kita bisa mengambil data dari array. Tidak harus semuanya, bisa salah satunya. Nah, contoh, kita punya array ini, isinya nama array-nya huruf, isinya karakter, ada 5 buah karakter, huruf A, B, C, D, E. Hurufnya kecil semua. Kita bisa mengambil salah satu huruf aja. Misalnya kita ambil huruf C, maka kita inisiasi hurufnya 2. Kenapa yang kedua, padahal di sini dia di urutan ketiga? Nah, kita harus ingat bahwa array ini proses urutannya, pengindeksannya itu dimulai dari 0. Ingat ya, dimulai dari 0. Jadi ini bisa kita manfaatkan dalam nanti penerapan data-data. Misalnya untuk apa? Mencari nilai median atau mencari nilai modus dalam data. Kalau kita punya kumpulan data, data tunggal sifatnya, nah nanti ini kita bisa pakai. Misalnya median itu adalah gitu ya, data ke n per 2. Ya gitu kan ya, nilai tengah data ke n per 2. Nah, nanti kan kita nggak perlu nih panggil sebelumnya. Kalau kemarin-kemarin kita tampilkan seluruh isian yang ada dalam array-nya, baik array satu dimensi atau dua dimensi. Yang mana tanpa sadar juga sebenarnya kita melakukan pemanggilannya satu persatu, hanya saja kita lakukan perulangan. Jadi di sini bisa sebenarnya kita hanya ambil sebagiannya saja. Nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian ini adalah contoh cara mengambil array dari data ya. Can see tadi namanya huruf. Lalu kita minta di sini mau mengambil data huruf kedua. Huruf 2 ini karena pengindeksannya tadi, nah di sini setelah kita running munculnya C. Kalau kita running misalnya huruf ke-6, maka nanti dia nggak akan jalan. Bisa dicoba programnya, dia nggak akan bisa berjalan. Karena apa? Karena tidak ada. Atau misalnya kita at least 5 lah, 5. Nah, dia nanti nggak akan terbaca. Karena di sini hanya ada yang A ini 0. Saya tuliskan ya. It should be like this. Okay.
Saya ini itu 0, 1, 2, 3, 4. Jadi di dalam memori si komputernya yang terbaca gitu ya, sebenarnya memorinya adalah hanya ada 4. Jadi yang kelima dia nggak ada. Meskipun kalau kita lihat secara kasat mata memang ada yang kelima itu tapi di dalam pembacaannya. Jadi lagi-lagi diingat penindeksannya. Ini yang dimaksud dimulai dari 0 itu adalah yang terbaca oleh sistem komputer kita. Oh, sorry, we have to clear this one. Oke. Kemudian kita mau mengisi ulang data pada array. Jadi datanya bisa kita ganti. Nah, kalau misalnya dia panjangnya udah 5, di sini oke, kita udah punya kumpulan data nih, kita udah deklarasikan dari awal. Tapi kita ingin ganti, misalnya ternyata ada salah ketik gitu ya. Nah, pada program kan nanti kita bisa aja terjadi. Di sini sintaksnya adalah cukup langsung aja. Lihat ini. Ini ya bisa dilihat, mengubahnya cukup diganti di bagian ininya aja. Ditulis nama array-nya apa, huruf, indeks mana yang ingin diganti. Misalnya indeks kedua, kita ganti jadi Z. Lalu kita akan cetak, kita akan lihat hasilnya huruf 2, nah dia udah berubah, jadi tampilannya Z. Kan kita membuat program yang lebih masif gitu ya, yang nanti udah sangat berat, ini biasanya akan akan bermanfaat. Kita akan menemukan bagaimana penggunaan array-nya harus kita ganti dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya kita akan lihat bagaimana kita bisa menghitung panjang array. Jadi misalnya kita punya data, kita mau panggil, tapi kita lupa, ini array kita isinya sebenarnya berapa gitu ya. Terus kita udah buat array mahasiswa, jumlah mahasiswa di kelas. Tapi kita lupa, atau kita nggak ingat karena udah lama, kita cuma mau panggil. Kalau nanti kita gabungkan dalam program kan kita bisa panggil ya. Nah, lalu kita bisa lihat panjangnya dari dua cara. Cara pertama, kita pakai fungsi size of. Ini sebenarnya adalah fungsi yang juga bisa dipakai dalam bahasa C, bukan hanya C++. Namun pada fungsi ini sebenarnya dia melihat itu ukuran memorinya. Jadi kalau kita ingat pada pertemuan awal-awal sempat ya kita ada lihat, misalnya karakter ini dia berapa byte penyimpanannya, dia butuh memori berapa byte gitu. Nah, fungsi size of ini tujuan utamanya adalah menghitung itu. Makanya kalau kita pakai fungsi size of untuk menghitung panjang array, untuk melihat panjang array-nya berapa, kita harus modifikasi. Coba kita lihat contohnya. Kita punya tipe datanya string untuk nama array kontak, which is isinya adalah nama orang, Ami, Ayu, Budi, Agus, dan Mila. Lalu kita ingin lihat panjang array-nya. Nah, jadi di sini kita harus kita ini bikin sebuah ini baru, variabel baru, integer length, yang mana panjang array-nya itu bisa dicari dengan. Jadi di sini kita memasukkan rumus ya, size of kontak ini, ukuran gigabyte kontak sama ininya kontak. Nah, nanti hasil yang dikeluarkan, gitu ya. Ini ingat D fungsinya buat apa? Coba dipanggil kembali memorinya. Ini nanti akan menampilkan ukurannya berapa. Nah, seperti ini. Ternyata isinya ada 5. Cara kedua, kita pakai sebuah apa bahasanya? Kalau kalau kita pakai nanti program R itu adalah perintah yang udah ada. Namanya class template dari C++. Namun untuk menggunakan ini kita harus tambah di atas, diimport dulu, dipanggil dulu. Makanya kadang ya kalau kita lihat gitu, atau kalau teman-teman googling beberapa program, misalnya disuruh plugin up program sesuatu, teman-teman googling, kadang dia di atasnya ada banyak nih, slash include apa, itu sebenarnya adalah bagian dari pemanggilan fungsi yang sebenarnya sudah ada di dalam dev C++-nya.
Jadi kayak kalau kita pakai program R gitu, dia kayak main semodel package-package. Jadi kita panggil library-nya. Nah, itu mirip penggunaan slash include ini mirip seperti itu. Kita panggil namanya array. Lalu kita di sini punya array string 5 names. Ali, Abi, Ami, Mia, Nia. Nah, lihat ya, kita panggil array. Jadi ini adalah string 5-nya, ininya, array-nya. Bisa dilihat ini printf. Nah, ini salah satu cara lain kalau kita mau menuliskan apa namanya, pengindeksan. Jadi selain pakai cout, kalau cout itu sebenarnya dia menampilkan. Kalau ini tuh kita memprint. Kalau di print, jadi nanti dia tampil semuanya. Di sini lihat ada bla bla bla. Nah, ini terus panggilannya name size. Name size. Lihat ya. Nah, ini nanti kalau kita lihat outputnya, dia di sini terus substitusi nih nilainya. Bagian D-nya ini terisi sama ukurannya ini. Ada 5 data. Dan kita juga bisa tampilkan for, jadi untuk I yang bergerak dari 0, per indeksan 0, di mana I-nya kurang dari ukuran array-nya, panjang array-nya yaitu 5, I++ akan menampilkan I, indeksnya, titik, dan nama isiannya apa. Nanti teman-teman bisa makin searching lagi cara-cara penggunaan ininya. Lalu kita akan lihat penerapan matriks dalam bahasa C++. Oke, salah. Misalnya kita mau bikin transpose matrix, karena array 2 dimensi penggunaannya paling banyak di matriks ya. Ini masih sama. Nah, kita definisikan, kita punya integer I, J, M, N. Ini nanti untuk indeksnya yang bergerak-bergeraknya. Kita bikin matriksnya 10, 10. Ini matriks awal. Kemudian transpose, yaitu nanti adalah array 2 dimensi yang menyimpan hasil transpose matriks kita. Kita perintahkan, masukkan matriksnya, kolomnya berapa, barisnya berapa, disimpan di masing-masing M dan N. Lalu kita masukkan elemen matriksnya, ini sesuai urutannya kiri ke kanan ya, ingat kiri kanan, karena nggak didefinisikan, jadi dia bacanya kiri kanan. Lalu ditampilkan hasil tampilan ininya, lihat untuk I bergerak dari 0, I kurang dari M, I++. Lalu untuk J bergerak dari 0, J kurang dari N, J++. Kita masukkan nilai IJ-nya. Ini tadi ya, yang proses memasukkan ini. Nah, lalu lihat, kita coba for, lihat ini, I sama dengan 0, I kurang dari M, I++. Ini J kurang dari sama dengan 0, J kurang dari N, J++. Lalu kita tuliskan transpose JI. Nah, perbedaannya di sini adalah, ini ya, lihat. Jadi, it's so simple sebenarnya. Transpose JI ini sama dengan matriks IJ. Nah, posisinya itu yang diubah, posisi pengindeksannya. Jadi, it makes us easier to do something. Jadi mungkin kalau kita pakai ini yang biasa, kalau pakai ini inisialnya biasa, kita bisa cuman geser-geser gitu penggunaannya, tapi sintaksnya akan jadi lebih panjang. Lalu ditampilkan hasil transpose-nya. Ini transpose JI itu sama dengan matriks IJ, baru ditampilkan lagi transpose IJ untuk mengeluarkannya. Apa? Dilihat ya. Jadi dia panggil dulu nih. Di balik JI itu sama dengan IJ. Nah, jadinya pas ditampilkan IJ nanti dia tertukar lagi. Ini hasilnya ya. Oke, yang kedua seperti biasa kita punya matriks menghitung rata-rata. Teman-teman udah pernah coba. Jadi kita nanti bisa ini bikin array. Nah, ini array-nya bisa diinisiasikan di atas 100 i, n. Nanti rata-ratanya tipenya float, artinya nilainya bisa berkoma. Terus kita simpan variabel total.
Masukkan, nah ini cuma tampilan biasa, oke, masukkan N-nya ada berapa. Lalu untuk I bergerak dari 0, nih ya, I kurang dari N, I plus plus, kita lihat, kita tuliskan nih nilai masing-masingnya. Masukkan nilai array-nya, lalu total. Nah, dihitung. Setiap dimasuk, hitung total sama data yang baru. Nanti diulang lanjut lagi total data yang baru. Masukkan lagi total data yang baru. Sampai kondisi I kurang N-nya ini sudah tidak lagi terpenuhi. Lalu tampilkan rata-ratanya total per N. Selesai. Yang kemarin tugasnya ada beberapa, sepertinya mungkin udah cukup banyak yang berhasil. Jadi memang bisa pakai array satu dimensi yang paling gampang untuk menghitung rata-rata data kelompok yang pakai sigma FIXI-nya. Lebih panjang nih, kita masuk lagi, hitung standar deviasi. Sama, kenapa kita pakai array? Karena ada pengindeksan di sana. Jadi ini, nah biasanya lebih mudah kita bisa panggil sintaksnya ini ada namanya include math.h. Nah ini kita deklarasikan pertama integer n untuk banyaknya data. Lalu ini adalah float yang akan menyimpan nilai dan berguna untuk menghitung rata-rata dan standar deviasi. Nah, di sini dibatasin maksimal datanya sampai 100. Lalu untuk menyimpan hasil rata-rata dan standar deviasinya, kita punya integer i untuk pengindeksan, jumlah standar deviasi untuk nanti simpan juga. Ini oke, ini hanya tampilan biasa, biar lebih lihat judul programnya apa. Masukkan banyaknya data, kita masukkan. Lalu lihat perulangannya mulai bergerak. Kita isi datanya dari I sama dengan 1, I kurang dari N, I plus plus. Nah, ini untuk mengisi data dari A1 sampai AN. Depends on berapa tadi yang kita masukkan di atas, banyaknya datanya. Lalu print F. Nah, ini untuk menampilkan ya tadi. Masukkan nilai A ini. Nah, ini sama fungsinya. Yang ini penggunaan D biar terlihat lebih rapi, nanti bisa dilihat fungsinya apa. Oke, nah kita punya jumlah. Jumlah awalnya masih 0. Karena kita butuh rata-rata, kita cari, kita hitung, tambahkan selalu nilai jumlahnya. Jumlah sama dengan jumlah plus AI. Diulang terus sampai dapat total, nilai totalnya, jumlah datanya. Lalu rata-rata adalah jumlah data dibagi N. We have our average now. Lalu jumlah standar deviasi 0, di perulangan lagi nih. Nah, perulangannya dimasukkan rumusnya. Jumlah SD tambah AI kurang rata-rata. Nih ya, AI dikurang rata-rata. Masing-masing A dikurang rata-rata dikali AI kurang rata-rata dibagi dengan rumus kali XI kurang rata-rata. Nah, ini dimasukkan sintaksnya. Ininya masih manual kita. Lalu kita punya standar deviasinya. Ini square root jumlah SD bagi N-1. Ini udah masuk kita ke rumusnya. Lalu tampillah nanti nilai rata-ratanya berapa, nilai hasil ininya berapa. Nih, misalnya saya masukkan datanya ada 3, nilai pertama 1, nilai kedua 1, nilai ketiga 1, rata-ratanya jadi 1. Standar deviasinya 0. Kenapa? Karena semua datanya sama, jadi standar deviasinya nggak ada. Hitung faktorial. Oke, ini bukan nggak ada ininya sebenarnya, tapi nggak apa-apa, udah terlanjur. Kalian bisa apply, teman-teman bisa coba ini menghitung faktorial ya. Nah, ya ini yang udah nih, menampilkan bilangan ganjil dan genap. Kita punya ini sama. Nah, masukkan integer I angka 10. Angka I min 1 sama dengan I, dimasukkan perulangannya. Nah, nanti ini ingat kalau mencari ganjil genap kan ini ya, kalau dia mau dulunya ada sisanya dia nggak ada sisanya dia genap, kalau ada sisanya dia ganjil. Nanti kita bisa tampilkan dipanggil nih angka ke I. Kalau yang dulu-dulu kan kita nggak pakai pengindeksan.
Sebenarnya kita udah pernah coba, tapi nggak pakai pengindeksan array. Tapi ini bisa pakai array. Tadi mungkin sekilas dari program mirip, tapi di dalam memori penyimpanannya itu lebih ringan dia. Kalau dia bukan itu tidak sama dengan hasilnya bukan 0 gitu ya, maka jadinya ganjil. Nah, program ini bisa buat apa? Tadi, bisa buat misalnya kita pakai, nanti kita integrasikan kalau menghitung nilai median. Kan kalau median data tunggal, ketika banyak datanya ganjil dan banyak datanya genap akan berbeda ya. Cara menghitungnya, ada yang cuma N per 2, ada yang N per 2 ditambah N per 2 plus 1 dibagi 2. Jadi untuk menghitung median ada yang data ke N per 2, ada juga yang kita harus jumlahkan data ke N per 2 dijumlahkan dengan data N per 2 plus 1 dibagi 2. Nah, inilah nanti rumusnya bisa kita gunakan. Kita carilah yang mana nih yang ganjil, yang mana nih yang genap. Lalu rumus apa yang harus kita pakai. That's why di akhir saya mau kasih contoh ini, menghitung 5 summary of statistic. Dilihat ada panjang, di sini ada rumusnya menghitung nilai minimumnya ada berapa. Nilai minimum kita kemarin pernah coba ya. Di sini nilai minimumnya kita pakai perulangan. Nanti kita bandingkan. Kita beri sebuah nilai maksimum. Ini lihat maksimum minimum di sini kita definisikan dulu. Nah, kalau dia mencari nilai minimum, minimumnya masih awalnya nilainya 0 ini. Untuk integer ininya ini kemarin ingat harus dicek, pastikan ketika kita mau kasih limitasi, nilainya ini bisa negatif atau tidak. Nanti untuk perbandingan nilai minimumnya jadi berbeda. Udah, ini kita punya. Ini kita bandingkan setiap nilai. Kalau dia lebih kecil, oh ini yang jadi minimum yang baru. Kalau dia lebih besar, oh berarti nilai minimumnya masih yang lama. Kita nanti punya sebuah nilai minimum, disimpan ini minimum. Udah, kita cari nilai modus. Modus berarti adalah data yang paling banyak. Sebelum itu, kita bisa urutkan dulu datanya kita. Nanti juga akan mempermudah kalau kita jadinya kan kalau diurutkan data yang berdekatan, data yang nilainya sama akan berdekatan. Nilainya diurutkan. Pakai apa? Ini lihat. For I sama dengan 0, I kurang dari N, I-nya bergerak. Ini dilihat perulangannya dibandingkan nilai I sama nilai J. Kalau nilai I sama J lebih besar daripada J, nanti yang kecil ditampilkan duluan. Lalu yang besar ditampilkan belakangan. Begitu terus, sampai nanti dia terurut nilai-nilai yang ada di dalamnya. Kemudian udah, lalu kita akan hitung berapa kali nilainya muncul untuk menghitung nilai modus. Di sini kita lihat masih perulangan, I-nya bergerak dari 0 sampai dengan I kurang dari N. Terus kita lihat banyaknya I. Nih, banyaknya I sama dengan 0. Oke, ini banyaknya I sama dengan 0, lalu dihitung. For integer J sama dengan 0 sampai dengan J kurang dari N, nilai I sama dengan nilai J. Nah, berapa kali dia terjadi kesamaan? Kalau dia nanti ternyata sama, oh dihitung banyaknya berubah, jadi bukan 0 lagi. Oke, jadi nanti jadi nilai paling sering munculnya nih dilihat. Dia berapa kali angkanya muncul. Nah, mungkin ada beberapa yang dia paling sering muncul. Lalu nanti dibandingkan lagi. Di sini perbandingannya lihat, banyaknya KI lebih besar daripada K, K sama dengan banyaknya I. Nah, kalau modusnya lebih dari satu, dilihat. Kita juga harus definisikan. Inilah main behind the program itu sesuatu ya. Mereka harus memungkirkan segala macam kemungkinan yang terjadi. Udah nih modus X sama dengan modus X min 1, modus X sama dengan 0, modus X sama dengan 1. Nah, lihat. If banyak I sama dengan K, if nilai I tidak sama dengan modus X. Nah, ini dilihat. Nanti dia bisa ini. Nah, kalau dia munculnya sama banyak, misalnya sama-sama 1, nanti dia harus gimana tampilannya? Maka misalnya dia jadi muncul tidak ada modus. Kalau misalnya ini X sama dengan 0. Nah, atau kalau modusnya ada, ini atau berapa kita definisikan. Nanti teman-teman bisa coba, bisa dilihat lebih lagi saat ngerunning. Minimum udah, modus udah, kemudian min, rata-rata. Ini maksimum minimum udah, ini maksimum, ini minimum ya. Nah, rata-rata udah bisa lah, kan udah ada sebelumnya, tinggal kita masukkan. Lalu median, yang tadi kita lihat
nilainya dilihat dari indeksnya. If n sama dengan bagi 2 sama dengan 0, tadi ya modulo 2 sama dengan 0, maka mediannya adalah ini, nilai ke n per 2 plus nilai ini bagi n. Else-nya mediannya langsung. Nah, ingat, ini adalah hasil dari nilai yang setelah diurutkan, yang di bagian sini. Makanya urutannya harus di awal. Oke, we can see. Saat dipanggil, saya punya 5 data, satunya ada 3, bilangan keempatnya 2, bilangan kelimanya 5. Nilai maksimumnya 5, minimumnya 1. Setelah diurutkan, ini datanya tampil, maka modusnya ada 1, yaitu 1. Nah, kalau nanti modusnya ada berapa, dia muncul di sini. Minnya ada 2, mediannya ada 1. Oke, saya rasa pertemuan hari ini sekilas ya, saya ingin berikan tawaran pada teman-teman semua bahwa ada banyak sekali pemanfaatan array. Pemanfaatan ini yang bisa kita pakai untuk memudahkan kita menghitung. Dan ini masih lumayan lama, mungkin ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum Lebaran ya. Hari ini juga mohon maaf sekali tidak bisa tatap muka. Kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan tulis di grup. Saya akan jawab, gitu ya. Tugasnya adalah saya cuma nggak pengen teman-teman running biar fokus ibadahnya, cuman saya pengen suruh searching. Biasanya seneng kan disuruh tugas apa juga pasti searching. Silahkan teman-teman cari di internet contoh-contoh lain penggunaan array dalam studi kasus matematika dan statistika yang belum pernah kita bahas di sini. Cobalah dicari sekreatif mungkin, cuman di searching aja. Di searching, nanti teman-teman apa namanya, saya belum sempat bikin linknya, nanti akan saya share di grup gitu ya untuk link pengumpulan tugasnya. Ini deadline-nya adalah tanggal 24 Mei, sekaligus akan jadi pertemuan kita selanjutnya. Jadi kita ketemu lagi setelah Lebaran. Yang ini cukup di searching apa? Cukup teman-teman kasih link dapatnya di mana gitu dan apa programnya. Cukup itu aja searchingnya. Terima kasih semuanya untuk perhatiannya sudah mendengarkan video ini. Semoga lancar ibadah puasanya ataupun yang lainnya. Segala aktivitas semuanya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.